Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka lomba LKTIN UNES, di sini saya dan rekan tim saya akan mempresentasikan karya kami. Sebelum kami mempresentasikan karya kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkanlah kami dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dengan saya Widian Nanda Ali dan kedua teman saya Andi Ahmad Farisi dan juga Dima Jati tidak ada. Nah, Indonesia merupakan negara maritim yang diproyeksikan menjadi poros maritim dunia. Hal tersebut menjadi keuntungan bagi Indonesia dalam mengembangkan sektor perekonomian nasional melalui jalur laut seperti pengiriman dan penerimaan barang. Nah, peranan pelabuhan sangatlah penting dalam kegiatan tersebut. Apa itu poros maritim dunia? Poros maritim dunia adalah agenda pembangunan Indonesia yang boleh dikata baru oleh Presiden Joko Widodo. Konsep ini dicanangkan pada masyarakat internasional saat pertemuan East Asia Summit ke-9 di Nay-Pyi-Taw, Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Nah, orasi ini bisa dikatakan merupakan penegasan pertama Presiden Republik Indonesia forum internasional. Nah, pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memaparkan 5 pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia. Kelima pilar itu yang sekaligus merupakan bentuk tawaran kerjasama Indonesia kepada dunia. Yang pertama adalah membangun kembali budaya maritim. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan mengembangkan tol laut, seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Dan terakhir yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Nah, menariknya kini, berdasarkan analisis para pakar ditaksir sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut, di mana 40% diantaranya melewati perairan Indonesia. Jelas, 40% ialah sebuah angka yang fantastis. Ini berarti posisi Indonesia sampai kapanpun juga akan selalu menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan dunia. Di media massa banyak sudah memberitakan tentang poros maritim dunia, dari Ratu Kalinyamat hingga MPR mendukung hal tersebut. Namun, sudah layakkah Indonesia dinyatakan sebagai poros maritim dunia? Indonesia menggelar KTT IORA pada 5-7 Maret 2017. KTT IORA ini memperkokoh Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kenapa? Setidaknya ada 5 poin yang menyatakan tentang pilar poros maritim dunia. Dan salah satunya adalah konektivitas maritim dan infrastruktur. Menurut Perpres nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia, terdapat 7 pilar poros maritim dunia, yang 2 diantaranya adalah tata kelola dan kelembagaan laut, dan ekonomi, infrastruktur kelautan, dan peningkatan kesejahteraan. Dari pernyataan tersebut, kita mengetahui bahwa konektivitas dan infrastruktur, serta tata kelola dan kelembagaan laut, juga ekonomi, infrastruktur kelautan, dan peningkatan kesejahteraan memegang peranan penting bersama 5 dan 7 pilar tersebut. Lantas, bagaimana kondisi pilar tersebut di Indonesia? Maka kita telah ketahui bersama bahwa pelabuhan memegang peran penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Karena pada pelabuhan terdapat perusahaan peti kemas. Perusahaan tersebut melakukan kegiatan ekspor-impor. Dan yang pasti, kegiatan tersebut pasti juga menambah devisa negara. Devisa negara tersebut juga pasti akan memajukan. Menurut Kemenperin, jalur laut seperti pelabuhan di Indonesia termasuk dalam kategori yang buruk dari segi kualitas infrastruktur maupun suprastruktur. Kualitas pelabuhan Indonesia hanya bernilai 3,6 dibandingkan Singapura dengan nilai 6,8 dan Malaysia dengan nilai 5,6, yang menyebabkan Indonesia berada di peringkat 95 dari 134 negara. Juga pada Indonesia banyak terjadi kasus kecelakaan di pelabuhan. Penyebab kecelakaan di pelabuhan yang pertama adalah tingginya mobilisasi di pelabuhan. Yang kedua,
kendaraan berkecepatan tinggi dan dapat dilihat pada ilustrasi. Dan yang ketiga adalah human error, di mana pada statistik laka truk menempati posisi teratas yaitu dengan jumlah 408. Ini bukan angka yang kecil, namun masalah ini harus kita selesaikan dengan cepat. Dari permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, oleh karena itu kami buat solusi sebuah sistem yang kami beri nama ISDET, Integrated Speed Detector, yang diharapkan bisa meminimalisir akan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari. Sistem Inspektor. Sistem ISDET terdiri dari 6 alat. Yang pertama adalah HP100 Doppler Motion Sensor. Yang kedua, Arduino TK 2560. Yang ketiga, modul ESP8266. Yang keempat, KitCam OnVIF. Yang kelima, Warning Light. Yang keenam, Portal. Dari 6 alat muncul ISDET tersebut jika diaplikasikan ke jalan seperti gambar berikut. Pengenalan alat sistem ISDET. Sistem ISDET akan menggunakan sensor HP100 untuk mendeteksi adanya kecepatan berlebih, juga portal untuk melakukan pemberhentian paksa terhadap kendaraan sehingga bisa dilakukan induksi. Nantinya, sistem ISDET akan diletakkan pada tempat-tempat yang sering dilewati oleh kendaraan, terutama truk pada arah bagian. Wiring diagram pada sistem ISDET diperlukan kerja yang terintegrasi sehingga menggunakan Arduino Mega untuk instruksi semua kerja sistem sehingga bisa berjalan dengan baik antara input dan output. Kerangka kerja sistem dari ISDET mulai sensor HP100 mendeteksi kecepatan truk dengan kecepatan 30 km per jam, ya atau tidak. Jika iya, kamera akan mengcapture, kamera menangkap objek berupa foto bagian depan kendaraan beserta plat nomor. Hasil capture disimpan dalam database. Tanda peringatan pada kecepatan melebihi 30 km per jam. Warning light menyala, barrier gate menutup. Selesai. Konsep kerja dari sistem ISDET. Terdapat truk yang melewati sensor melebihi kecepatan 30 km. Kemudian Arduino Mega akan mengirimkan sinyal kepada kamera, warning light dan buzzer dan juga portal. Kamera akan mengcapture gambar dari truk, warning light dan buzzer akan memberikan peringatan dini, portal akan memberhentikan laju kendaraan truk. Kemudian dilakukan penindakan punishment berupa pemblokiran ID card secara manual oleh pihak safety officer bagi pengemudi truk. Pengujian alat kami terdiri dari 4 aspek, yaitu pengujian kamera, pengujian sensor, pengujian warning light dan portal, juga pengujian prototipe ISDET. Pengujian kami yang pertama adalah di mana pada pengujian ini dilakukan kecepatan mulai dari 30 km per jam hingga 80 km per jam, sehingga didapat rata-rata error hampir 6%, sehingga bisa dikatakan sensor ini masih layak untuk diaplikasikan. Yang kedua adalah pengujian kamera, di mana pada pengujian ini hasil capture di atas, di mana Visual Studio dengan Epicam diberikan melalui real dan secara langsung disimpan otomatis sebagai bukti visual. Cara pengoneksian Epicam dengan Visual Studio melalui Epic Default Gateway, di mana Epic Default Gateway diperoleh dari Epic Config pada command prompt, kemudian masuk Visual Studio di OnVIF dan Compose IP Gateway untuk koneksi. Dan untuk mengatur database melalui SQL, yaitu dengan masuk SMPP dan mengaktifkan kontrol panel Apache dan MySQL agar dapat terkoneksi dengan SQL. Yang ketiga adalah pengujian warning light dan portal. Sensor HP100 mendeteksi kecepatan dengan objek lebih dari 30 km per jam dengan frekuensi 609,9 GHz sampai 1682,76 Hz. Maka warning light dan buzzer menyala dengan power supply 12 volt dan tersambung dengan relay pada pin normally open source, dan selanjutnya pin COM pada relay tersambung dengan pin 7 pada Arduino Mega. Kemudian portal secara otomatis menutup untuk pemberhentian kendaraan yang telah melanggar mengenai batas kecepatan kendaraan yang telah ditetapkan oleh pelabuhan. Pengujian yang keempat adalah pengujian tentang prototipe ISDET. Pada pengujian ini bisa dilihat pada tabel bahwa pengujian ini bisa dikatakan berhasil karena pada saat kecepatan kurang dari sama dengan 30 km per jam, prototipe ISDET akan otomatis mati, dan pada saat kecepatan di atas 30 km per jam maka akan otomatis hidup.